ini di pasal 12 pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk PT itu diperkenankan jika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan membahas perihal pajak pinjaman atas bunga. Nah, pinjaman itu biasa kan ada kena bunganya ya. Lalu pajaknya seperti apa? Lalu bisa nggak sih pinjaman tersebut tanpa bunga? Nah, ini kita bahas di video kali ini sesuai dasar aturan yang ada. Baik, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Baik, ini udah saya rekap, yaitu perihal pinjaman tanpa bunga. Itu ada di PP 94 tahun 2010, sudah lama sebenarnya ya. PP-nya aja udah tahun 2010. Nah, itu ada di pasal 12. Teman-teman bisa lihat perihal pinjaman atau loan. Kita buka aja aturannya ya. Ini dasar aturannya. Kita langsung ngelink ke Google Drive. PP 94 tahun 2010. Kita langsung search aja, Ctrl F di pasal 12. Nah, jadi nggak perlu scroll lagi ya. Kita langsung saja ke intinya. Nah, ini di pasal 12 pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk PT itu diperkenankan jika atau apabila. Karena kan sebenarnya harus kena bunga ya, dan bunganya itu kena pajak sebesar 20%. Nah, syaratnya boleh ya, boleh tanpa bunga apabila A. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Itu syarat pertama, harus. Lalu yang B, modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya. Semisal PT tersebut punya modal saham 1 miliar. Nah, 1 miliar itu benar-benar harus sudah disetor ke rekening perusahaan. Itu syarat kedua, wajib. Lalu syarat ketiga, pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi. Nah, ini kita PT-nya nih, PT ABC yang akan memberikan pinjaman. Jadi laporan keuangan kita itu nggak boleh keadaannya merugi. Jadi harus profit ya. Jadi status SPT-nya KB atau LB yang jelas tidak rugi, seperti itu ya. Nggak boleh dalam keadaan merugi. Lalu persyaratan terakhir yaitu PT atau perseroan terbatas penerima pinjaman. Jadi yang minjam ini sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Jadi dipaparkan dengan laporan keuangannya, laporan keuangan si PT peminjam itu jelas ke dalam keadaan merugi ya. Status laba ruginya atau laporan keuangannya itu memang benar-benar statusnya dalam keadaan merugi ya. Baru boleh mengajukan pinjaman itu tanpa bunga. Ini acuannya PP 94 tahun 2010 ya, di pasal 12 jelas diperbolehkan. Jadi minjem tanpa bunga itu boleh, asalkan dengan ketentuan yang terlampir seperti ini di pasal 12. Nah, ya. Lalu terakhir ini apabila pinjaman yang diterima oleh wajib pajak berbentuk PT dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan di atas tadi yang kita bahas 4 item ini. Nah, atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Jadi harus wajib kena bunga kalau nggak memenuhi 4 kriteria ini. Ini harus semuanya terpenuhi ya, bukan salah satu aja, tapi harus semuanya. Baru bisa pinjaman tanpa bunga. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman yang lain agar bermanfaat ke banyak orang lain lagi. Sekian dari saya. Jika video ini bermanfaat silahkan like dan subscribe. Jika tidak bermanfaat silahkan unlike. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.